Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Noviari dan Nilma Lasari sebagai pembimbing dalam pembelajaran virtual oleh siswa akibat peristiwa COVID-19. Pada kesempatan ini kami akan membuat video pembelajaran tentang pola-pola hereditas, pautan dan pindah silang. Oke, Anda yang di rumah akan menonton video ini yang akan disampaikan nanti oleh Sri Wahyu Risma Putri tentang peristiwa pautan dan terdiri dari macam-macam pautan baik autosom maupun pautan sek. Kemudian Irgi Aditya Sandi akan menjelaskan tentang peristiwa pautan sek. Umratul Aksa akan menjelaskan mekanisme pertukaran gen pada kromosom melalui peristiwa pindah silang atau diistilahkan crossing over. Winda Aini Tajrian menghitung persentase hasil kombinasi gamet yang sifatnya sama dengan induk dan hasil pindah silang atau dikenal dengan istilah KP dan RK. Vike Noviza akan menjelaskan mekanisme peristiwa gagal berpisah. Mutiara Asmawati akan menjelaskan proses determinasi seks pada makhluk hidup. Untuk memantapkan materi ini, maka nanti di akhir video ini akan diberikan contoh-contoh soal yang akan dipandu oleh Nilma Lasari. Oke, untuk menghemat waktu, baiklah pada kesempatan ini akan kita persilakan kepada pembahas pertama, yaitu Sri Wahyu Risma Putri. Dipersilakan. Baik, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang hereditas. Saya, Sri Wahyu Risma Putri, akan menjelaskan materi tentang pautan gen dan macam-macam gen lingka G. Pautan gen adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosoma yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan pengadaan sel secara meiosis. Gen-gen tersebut tidak dapat memisah secara bebas atau dalam keadaan bertaut sehingga cenderung diturunkan secara bersamaan. Macam-macam gen lingka G. Pautan autosoma adalah gen-gen yang terletak pada kromosoma tubuh yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan pengadaan sel secara meiosis. Penemuan adanya pautan gen diawali oleh penelitian Thomas Hunt Morgan pada lalat buah karena lalat buah mudah berkembang biak dan dapat menghasilkan banyak keturunan dan memiliki 4 kromosoma dan dapat dibedakan jantan dan betina. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irgi Aditya Sandi. Baiklah, saya Irgi Aditya Sandi akan menjelaskan tentang pautan seks. Pautan seks adalah gen-gen yang terletak pada kromosom kelamin yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan sel secara meiosis. Pautan seks ada dua, yaitu pautan gen pada kromosom X dan pautan gen pada kromosom Y. 1. Pautan gen pada kromosom X. Pautan gen pada kromosom X dapat diturunkan pada keturunan jantan atau betina. Pada lalat buah kromosom kelamin pada lalat betina sama seperti pada manusia, yaitu terdiri dari 2 kromosom X, sedangkan pada lalat jantan terdiri dari 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Morgan mengawinkan lalat buah jantan bermata putih dengan seekor lalat buah betina bermata merah. Hasilnya adalah seluruh keturunan F1 mempunyai mata merah. Hal ini menunjukkan bahwa mata merah bersifat dominan. Ketika Morgan mengawinkan lalat-lalat F1 ini satu sama lain, ia memperoleh rasio penotip lalat buah bermata merah berbanding putih yaitu 3:1 pada keturunan F2. Akan tetapi, karakter mata putih hanya terdapat pada jantan saja. Seluruh betina F2 mempunyai mata merah, sementara setengah dari jantan bermata merah, setengah lainnya bermata putih. Setelah beberapa kali persilangan, Morgan menyimpulkan bahwa gen yang menyebabkan mata putih pada lalat buah terletak pada kromosom X. Jadi betina membawa dua salinan gen untuk karakter warna mata, sedangkan jantan hanya membawa satu salinan gen karena hanya memiliki satu kromosom. 2. Pautan gen pada kromosom Y. Pautan gen pada kromosom Y berarti bahwa pada kromosom Y terdapat gen yang hanya diturunkan pada keturunan laki-laki atau jantan saja. Oleh karena itu, jika gen dominan terdapat pada kromosom Y, maka setiap keturunan jantan atau laki-laki yang akan mewarisi sifat dominan tersebut. Pewaris sifat ini disebut polandrik. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umratul Aksa. Baiklah, saya Umratul Aksa akan menjelaskan mekanisme pertukaran gen-gen pada kromosom melalui proses pindah silang atau crossing over.
Pindah silang adalah bertukarnya gen-gen suatu kromosom dengan gen-gen yang terletak pada kromosom pasangannya. Pindah silang terjadi pada tahap profase 1 atau pembentukan plasma. Pada saat pindah silang terjadi, pemisahan gen atau alel dari kelompok tautan induk yang dilanjutkan dengan pembentukan himpunan gen atau alel baru dalam sel gamet. Keturunan yang terbentuk dari gamet-gamet tersebut menunjukkan kombinasi sifat baru yang disebut rekombinan. Oleh karena itu, pindah silang merupakan sumber utama terjadinya variasi baru dalam populasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Aini Tajriah. Baiklah, saya Winda Aini Tajriah akan melanjutkan materi dari Umratul Aqsa tadi tentang menghitung persentase hasil kombinasi gamet yang sifatnya sama dengan induk tipe parental. Selama meiosis, pindah silang dapat terjadi antara gen-gen dalam kromosom yang sama. Jumlah atau frekuensi pindah silang yang terjadi tergantung pada jarak antara gen-gen tersebut. Seperti tampak pada gambar di samping ini. Pada gambar di samping terlihat bahwa sel yang mengalami pindah silang sebanyak 20% dari jumlah sel yang membelah atau mengganda. Hal ini berarti 80% sel lainnya tidak mengalami pindah silang, sehingga kombinasi sel gamet yang dihasilkan dapat dihitung sebagai berikut. A. Untuk kelompok sel yang tidak mengalami pindah silang, yaitu sebanyak 80%, setiap sel yang membelah dalam kelompok ini akan menghasilkan 4 sel baru yang haploid. Sel baru ini terdiri atas 2 macam kombinasi, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B kecil, dengan rasio 50% A besar, B besar, dan 50% A kecil, B kecil. Jadi, frekuensi gamet A besar, B besar sama dengan 50% dikali 80% sama dengan 40%. Sedangkan untuk A kecil, B kecil sama dengan 50% dikali 80% sama dengan 40%. B. Untuk kelompok sel yang mengalami pindah silang, yaitu sebanyak 20%, setiap selnya menghasilkan 4 sel gamet baru dengan kombinasi A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, terbentuk karena adanya peristiwa pindah silang. Berdasarkan hal tersebut, maka frekuensi masing-masing kombinasi adalah sebagai berikut. A besar, B besar sama dengan 25% dikali 20% sama dengan 5%. A besar, B kecil sama dengan 25% dikali 20% sama dengan 5%. A kecil, B besar sama dengan 25% dikali 20% sama dengan 5%. A kecil, B kecil dikali A kecil, B kecil sama dengan 25% dikali 20% sama dengan 5%. Apabila peristiwa A dan B dihasilkan, maka akan dihasilkan macam dan frekuensi kombinasi sebagai berikut. 1. Kombinasi parental atau yang biasa disebut dengan KP sama dengan A besar, B besar, dan A besar, B kecil 90%. A besar, B besar sama dengan 40% ditambah 5% sama dengan 45%. A kecil, B kecil sama dengan 40% ditambah 5% sama dengan 45%. 2. Kombinasi baru atau rekombinan atau biasa disebut dengan RK, A besar, B kecil, dan A kecil, B besar 10%. A besar, B kecil sama dengan 5%, A kecil, B besar sama dengan 5%. Berdasarkan uraian tadi, dapat diketahui bahwa apabila dalam peristiwa tautan, maka semua susunan gen pada sel gametnya merupakan kombinasi parental. Tetapi apabila dalam peristiwa ini terjadi pindah silang, maka susunan gen pada sel gametnya terdiri atas 2 jenis, yakni kombinasi parental, dan dihasilkan F1. Ada 4 macam, yaitu A besar, B besar, A kecil, B kecil, A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. A besar dan B besar dan A kecil, B kecil merupakan kombinasi parental, sedangkan A besar, B kecil, dan A kecil, B besar merupakan rekombinan. Pada peristiwa pindah silang ini, frekuensi kombinasi parental KP lebih dari 50%, dan frekuensi rekombinan RK kurang dari 50%. Kombinasi baru atau rekombinan yang terbentuk pada peristiwa pindah silang frekuensinya selalu lebih kecil daripada kombinasi parental, dengan RK lebih kecil daripada KP. Pindah silang sering terjadi pada saat gen-gen yang tertaut tetapi kekuatan tautannya lemah dan letaknya berjauhan. Semakin berjauhan letaknya, maka kekuatan tautannya semakin lemah. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pindah silang. Berdasarkan tempat terjadinya pindah silang dibedakan menjadi pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Pindah silang tunggal terjadi pada suatu tempat pada kromatid, sedangkan pindah silang ganda pada 2 tempat pada suatu kromatid.
Dengan dihasilkannya individu-individu tipe parental dan tipe rekombinasi, maka dapat dihitung besarnya persentase kombinasi baru yang dihasilkan sebagai akibat terjadinya pindah silang. Nilai ini disebut nilai pindah silang atau NPS. Rumus perhitungan nilai pindah silang adalah sebagai berikut. NPS sama dengan jumlah tipe rekombinasi per jumlah seluruh individu yang dihasilkan dikali 100%. Persentase nilai pindah silang tersebut menunjukkan kekuatan pindah silang antara gen-gen yang terpaut. Berikut contoh soalnya. Pada perkawinan silang antara jagung yang berbiji licin dan berwarna kuning dengan jagung berbiji kisut berwarna putih, didapatkan data hasil keturunan sebagai berikut. Berapa persentase KP, RK, dan NPS pada hasil penyilangan tersebut? Dengan jawaban sebagai berikut. KP sama dengan licin, kuning ditambah kisut, putih, sama dengan 325 ditambah 345 sama dengan 6070. Untuk RK sama dengan licin, putih ditambah kisut, kuning sama dengan 210 ditambah 240 sama dengan 450. Jumlah total keturunannya sama dengan 6520. Dengan hasil KP sama dengan 6700%, maka KP-nya 93,1%. Dengan RK sama dengan 450 per 6520 dikali 100%, RK-nya 6,9%. NPS sama dengan 450 per 6520 dikali 100%, maka NPS-nya 6,9%. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky Noviza. Saya Vicky Noviza. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Winda Aini Tajrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme gagal berpisah pada pembelahan atau penggandaan sel secara meiosis. Baik, langsung saja ke materinya. Apa yang dimaksud dengan gagal berpisah? Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan saat anafase 1, meiosis 1 maupun meiosis 2. Dapat dikatakan pula kromosom tidak mengadakan pemisahan ke kutub yang berlawanan pada waktu meiosis. Dalam peristiwa ini, kromosom tetap berpasangan dan bergerak ke arah salah satu kutub yang sama. Akibatnya, kutub yang satu mendapatkan kelebihan kromosom, sedangkan kutub lainnya kekurangan kromosom atau sel aneuploid. Tipe aneuploid adalah 1 nulisomi, 2 monosomi, 3 trisomi, 4 tetrasomi. Jika di dalam sel terdapat dua pasangan kromosom yang masing-masing kehilangan satu kromosom disebut monosomi ganda dengan rumus 2n kurang 1 kurang 1. Jika di dalam sel terdapat dua pasang kromosom yang masing-masing kelebihan satu kromosom disebut trisomi ganda dengan rumus 2n tambah 1 tambah 1. Selanjutnya adalah gagal berpisah pada pembelahan meiosis. Kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub. Selanjutnya adalah gagal berpisah pada pembelahan meiosis. Kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, di sini terdapat dua macam gen letal yang perlu kamu ketahui, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Pertama, kita akan membahas gen letal dominan. Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan keadaan heterozigot, dalam keadaan heterozigot, individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Contoh kasus dari gen letal dominan adalah gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek redap pada ayam, gen warna rambut kuning pada tikus, gen Huntington disease, dan gen yang menyebabkan
pendekaan ruas tulang jari pada manusia. Contohnya yang lebih jelas adalah ayam redap. Dan kedua, gen resesif. Gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat karier, pembawa sifat, yang akan diwariskan kepada keturunannya. Contohnya, kasus gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Asmawati. Baiklah, saya Mutiara Asmawati akan menjelaskan proses determinasi seks pada makhluk hidup. Penentuan jenis kelamin organisme menjadi jantan atau betina disebut dengan determinasi seks. Penentuan jenis kelamin merupakan fenomena di mana jenis kelamin atau organisme dapat ditentukan jantan atau betina. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu genetik dan lingkungan. Determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin satu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom. Penelitian awal tentang adanya hubungan antara kromosom dengan perbedaan jenis kelamin dilakukan oleh Henking, biologiwan Jerman, pada tahun 1891. Ia menemukan adanya struktur tertentu dalam nukleus beberapa serangga melalui spermatogenesis. Jadi ada sperma yang memiliki badan X dan ada yang tidak memiliki badan X. Penentuan jenis kelamin pada lalat buah didasarkan pada teori perimbangan tentang penentuan jenis kelamin, yaitu dengan menggunakan indeks kelamin dengan rumus indeks kelamin sama dengan banyaknya kromosom dikurang X per banyaknya autosom sama dengan X per A. Penentuan jenis kelamin 1. Tipe XY dijumpai pada lalat buah, Drosophila melanogester, hewan mamalia, tumbuhan berumah dua, dan manusia. Pada manusia, jenis kelamin ditentukan oleh adanya kromosom X dan Y. Jika memiliki kromosom Y, maka fenotipe pria. Jika hanya memiliki kromosom X, maka fenotipe wanita. Selanjutnya, tipe XO dijumpai pada beberapa serangga dari ordo Orthoptera dan Heteroptera, misalnya belalang. Selanjutnya, tipe ZO dijumpai pada unggas seperti ayam, itik, dan sebagainya. Selanjutnya, tipe ZW dijumpai pada beberapa jenis kupu-kupu, ikan, reptilia, dan burung. Selanjutnya, tipe haploid, diploid dijumpai pada serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera seperti lebah madu, semut, dan lebah. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Untuk kesimpulan dari materi ini akan dijelaskan oleh Ibu Nilma Lasari. Hai, jadi setelah Mutia menjelaskan determinasi seks pada makhluk hidup, sekarang saya, Nilma Lasari, akan menjelaskan cara menghitung KPRK. Dilihat dari gambar yang telah saya tuliskan di papan tulis ini, maka terlihat bahwa jumlah sel yang pindah silang itu sebanyak 20% dan mengganda. Dan otomatis 80% sel yang tidak pindah silang. Sehingga kombinasi sel gamet dapat dihitung sebagai berikut. Bahas dulu untuk kelompok yang tidak pindah silang. Dari gambar tadi kan jelas bahwa ada pembagiannya 80% yang tidak pindah silang dan 20% yang pindah silang. Sekarang kita bahas untuk kelompok yang tidak pindah silang, yaitu sebanyak 80%. Setiap sel membelah dalam kelompok ini akan menghasilkan 4 sel baru yang haploid. Sel baru terdiri atas dua macam kombinasi, yaitu A besar dan A kecil B kecil, dengan rasio 50% A besar B besar dan 50% A kecil B kecil. Jadi frekuensi gametnya yaitu untuk yang si A besar B besar itu 50% dikali dengan 80% ini. Jadi hasilnya 40%. Begitu juga untuk yang B, A kecil B kecil 50% dikali 80% menghasilkan 40%. Ini untuk yang kelompok yang tidak pindah silang.
Selanjutnya yaitu untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok pindah silang, di mana untuk kelompok sel yang mengalami pindah silang yaitu tadi sebanyak 20%. Setiap selnya menghasilkan 4 sel gamet baru dengan kombinasi A besar, A besar, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, terbentuknya karena ada peristiwa pindah silang. Akan hal tadi, maka frekuensi masing-masing kombinasi adalah sebagai berikut ya. Yang untuk A besar, B besar. Nah, tadi pembagian untuk pindah silang itu sebanyak 20%. Nah, karena sel menghasilkan 4 sel gamet, maka 100% dikali dengan 4, jadi 25%. 25% dikali dengan yang ini 20%. 20% jadi menghasilkan 5%. Begitu juga untuk A kecil, B besar. 25% dikali 20% sama dengan 5%. Untuk A besar, B kecil itu 20% dikali 25%. 5%. Untuk A kecil, B kecil itu 25% dikali 20% juga hasilnya 5%. Apabila peristiwa A dan B tadi digabungkan, maka akan dihasilkan macam dan frekuensi kombinasi sebagai berikut. Yang pertama kita mencari yaitu kombinasi variantal atau KP-nya, di mana yaitu ada A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Nah, untuk mencari A besar, B besar itu A besar, B besar. Nah, kelompok pertama kan kita mencari yang tadi mendapatkan hasil tuh 40%. Ditambah kelompok kedua itu ada 5%. 40% ditambah 50% hasilnya 45%. Lanjut untuk yang A besar, B kecil itu sama 40% ditambah 5% sama dengan 45%. Jadi 45 ditambah 45 sama dengan 90. Jadi khusus untuk kombinasi variantal atau KP-nya adalah 90%. Khusus untuk kombinasi baru atau rekombinan, jadi kita yang harus kita cari ada A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Nah, khusus untuk rekombinasi baru kita mengambil nilainya dari kelompok yang kedua tadi, yaitu kelompok yang pindah silang yang menghasilkan 4 gamet. Nah, di kelompok 2 tadi kita mendapatkan nilai A besar, B besar yaitu 5%. Untuk yang A kecil, B besar itu juga 5%. 5%. Jadi 5% ditambah 5% itu 10% untuk yang kombinasi baru atau rekomendasi atau disebut juga dengan RK. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita ketahui bahwa apabila tautan tidak terjadi pindah silang, merupakan kombinasi variantal. Tetapi apabila tidak terjadi peristiwa pindah silang, maka susunan gen pada sel gametnya terdiri dari 2 jenis, yaitu kombinasi variantal dan rekombinan. Itulah cara untuk menghitung KPRK. Selamat menyaksikan video dari kami. Tunggu video kami selanjutnya. Dah.